Sobat Inspiratif, ini adalah cairan EM4 ya. Jadi cairan EM4 ini hasil buatan sendiri. Karena selain kita beli, ternyata kita bisa membuatnya sendiri. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Yuk langsung aja kita ke prosesnya. Sobat Inspiratif, sebelum mulai proses pembuatan EM4-nya, saya jelaskan sedikit mengenai apa sih EM4 itu ya. EM4 merupakan kepanjangan dari efektif mikroorganisme 4, yaitu larutan yang di dalamnya terkandung berbagai macam bakteri baik atau bakteri yang menguntungkan, yang fungsi bakterinya sama dengan bakteri yang biasa kita buat untuk mol atau mikroorganisme lokal ya. Untuk cara membuat mol sendiri sudah pernah saya buat di video saya beberapa waktu yang lalu ya. Silakan disimak aja ya Sobat Inspiratif. Nah, namun EM4 ini jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan mol ya. Karena larutan EM4 ini di dalamnya terkandung berbagai macam mikroorganisme hasil fermentasi dari bahan-bahan organik. Daripada sisa-sisa buah dan sayur kita buang, mendingan dibuat EM4 aja ya Sobat Inspiratif. Coba sobat sekalian cek tanaman kelengkeng saya ini. Jadi meskipun pohonnya kecil, bisa menghasilkan buah yang banyak dan lebat. Ini pun tak luput dari pemupukan dengan EM4. Nah, tahukah Anda Sobat Inspiratif, EM4 ini untuk apa aja gunanya? Larutan EM4 ini sangat bermanfaat dan tepat digunakan untuk memajukan pertanian, peternakan maupun perikanan. Tentunya untuk penggunaannya pada masing-masing bidang ada aturan cara pakainya ya atau dosisnya. Oke Sobat Inspiratif, mungkin itu dulu sedikit penjelasan mengenai EM4 ya. Kita langsung aja ke proses pembuatannya. Nah Sobat Inspiratif, kali ini kita akan membuat cairan EM4 sendiri ya. Sebenarnya kita mudah untuk membuatnya. Kita siapin bahan-bahannya dulu. Bahan-bahan untuk membuat EM4-nya yang pertama adalah ada kulit pisang. Ini kulit pisangnya karena saya mau buat EM4-nya dalam jumlah kecil aja, jadi ini adalah sekitar 250 gram kulit pisang, atau juga boleh juga pisangnya yang telah matang. Bahan selanjutnya ini adalah pepaya atau buah pepayanya juga boleh yang sudah matang. Ini juga sekitar 250 gram. Selanjutnya ini adalah nanas atau kulit nanasnya yang telah matang. Ini juga sekitar 250 gram. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan sayurannya. Ini ada kangkung air. Kangkung airnya ini 125 gram. Selanjutnya ada kacang panjang. Ini juga 125 gram. Bahan selanjutnya adalah batang pohon pisang muda bagian dalamnya. Jadi ini adalah batang pohon pisang muda ya Sobat Inspiratif. Selanjutnya adalah air kelapa. Ini
Air kelapanya saya kasih setengah liter aja atau sekitar 500 ml. Bahan selanjutnya adalah gula pasir. Gula pasirnya ini setengah kilogram atau 500 gram gula pasir. Nah, alat-alat yang kita butuhkan adalah diantaranya tongnya, ini tongnya atau bisa juga toples yang tertutup karena untuk kita fermentasi selama 7 hari dulu. Ini ada saringan nanti buat nyaring air dari fermentasinya setelah 7 hari. Selanjutnya ini ada jerigen. Jerigen ini nanti buat wadah air EM4 nya setelah 7 hari ya sobat inspiratif. Jadi setelah 7 hari kita saring, kita ambil airnya, kita masukkan ke jerigen tertutup. Nah, proses selanjutnya adalah mencampur semua bahan, baik buah-buahan maupun sayur-sayuran. Kita akan blender halus dulu ya. Oke, kita akan ke proses selanjutnya. Saya mulai prosesnya satu demi satu ya sobat inspiratif. Ini kita akan memblender kulit pisangnya dulu. Nah, ini udah selesai, kulit pisangnya atau pisangnya sudah halus. Langsung aja kita tuang ke tong yang sudah kita sediakan untuk nanti menyimpan proses fermentasinya. Selanjutnya kita blender halus kulit pepaya atau pepayanya. Nah, ini sudah halus pepayanya atau kulit pepayanya. Nanti kita akan campurkan ke blenderan kulit pisang tadi. Kita masukkan aja ke dalam tongnya yang tadi. Selanjutnya kita blender nanas atau kulit nanasnya sampai lembut juga ya sobat inspiratif. Ini hasil blenderan dari nanas atau kulit nanasnya ya. Sudah lembut juga. Kita akan campurkan juga ke tong tadi bersama bahan-bahan sebelumnya.
Selanjutnya kita haluskan sayurannya. Ini adalah kangkung airnya ya sobat inspiratif. Nah, ini jus kangkung airnya juga sudah lembut. Kita akan jadikan satu ke dalam tong tadi ya. Sekarang kita akan menghaluskan sayurannya lagi, yaitu kacangnya. Nah, ini jus kacangnya pun sudah jadi, sudah halus. Kita masukkan ke tong yang tadi juga. Nah, sekarang ke bahan selanjutnya, yaitu batang pisang muda bagian dalamnya. Kita haluskan juga. Batang pisangnya pun sudah selesai proses penghalusannya. Nah, ini sudah halus, kita jadikan satu lagi dengan bahan sebelumnya. Ini hasilnya ya sobat inspiratif. Jadi semua bahan sudah kita haluskan semua. Proses yang selanjutnya adalah kita masukkan gula pasirnya. Selanjutnya kita masukkan air nira atau air kelapanya. Kemudian kita aduk-aduk hingga gulanya larut dan semua bahannya mencampur menjadi satu. Oke, diaduk-aduk terus ya sobat inspiratif hingga semua larut dan tercampur, dan baunya pun ini enak banget karena aromanya aroma buah-buahan plus aroma sayuran. Selanjutnya kita tutup rapat tongnya atau toplesnya. Kita akan memulai proses fermentasinya ya sobat inspiratif. Jadi ini nanti kita biarkan hingga 7 hari ke depan. 7 hours later, epilogue. Nah sobat inspiratif, ini adalah EM4-nya setelah 7 hari fermentasi ya. Jadi kita tinggal ambil airnya, disaring untuk menjadi cairan EM4-nya. Ini adalah ampas dari EM4-nya ya sobat inspiratif. Ini masih bisa digunakan nanti untuk memupuk tanaman kita, bisa untuk memupuk buah-buahan, bisa juga untuk memupuk sayur-sayuran ini. Dari airnya sampai ampasnya ini pun masih bisa digunakan untuk pemupukan. Nah, untuk cairan larutan dari EM4-nya ini, hasil fermentasi ini, kita masih bisa menyimpannya
hingga 6 bulan ke depan, selama itu dalam wadah tertutup. Inspiratif, ini adalah cairan EM4-nya ya. Cairan EM4 hasil buatan sendiri. Karena ternyata daripada kita beli, kita bisa bikin EM4 sendiri. Cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga aja bermanfaat ya. Oke, silahkan di-share untuk saling berbagi manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.